Yo guys, ini adalah iPhone 12, salah satu varian dari lineup iPhone 12 series yang diluncurkan Apple di tahun 2020 yang lalu. Kalau di tahun itu, iPhone ini berasa masih cukup mahal dengan harga jual mulai dari 15 juta rupiah. Nah, ketika video ini dibuat, iPhone ini sudah bisa kalian dapatkan dengan harga mulai dari 10,5 juta rupiah saja. Harga yang lebih masuk akal dan jelas lebih worth it untuk sebuah iPhone yang baru berusia 2 tahunan ini. Dan kalau kalian jeli, kalian bisa mendapatkan iPhone ini dengan harga yang sedikit lebih murah dengan memanfaatkan promo ataupun potongan harga yang ada di marketplace online. Opsi low budget lain bisa kalian dapatkan dengan membeli unit second ex-Sinter yang rata-rata dibanderol mulai dari harga 6,7 jutaan rupiah saja. Walau begitu, masalah pemblokiran email yang belakangan ini kerap dialami pengguna iPhone ex-Sinter tentu saja bisa jadi deal breaker untuk meminang iPhone yang bergaransi internasional termasuk iPhone 12 ini. Nah, terlepas dari masalah email dan harganya saat ini, dari pandangan saya setidaknya ada 5 poin penting yang membuat iPhone 12 ini sangat layak dibeli di tahun 2023 ini. Oke, hal pertama yang membuat iPhone ini sudah sangat worth it di harganya saat ini tentu saja karena kestabilan performa mesinnya. iPhone 12 ini ditenagai chipset A14 Bionic, chipset yang juga digunakan di varian Pro pada line-up iPhone 12 series lainnya. Dan seperti yang kita tahu, kalau performa iPhone itu terkenal cukup stabil, terutama pada seri iPhone yang masih mendapatkan dukungan update software seperti pada iPhone 12 ini. Walaupun sudah berusia 2 tahunan, tapi performa chipset A14 Bionic yang tertanam pada iPhone ini overall masih sangat mumpuni dalam menjalankan aplikasi di berbagai skenario penggunaan. Dalam skenario penggunaan yang berat seperti editing dan rendering video 4K, sepengalaman saya, performa iPhone ini terbukti masih sangat bisa diandalkan. Aplikasi editing profesional sekelas LumaFusion sanggup dijalankan iPhone ini dengan sangat lancar dengan proses rendering yang terbilang cepat. Hanya saja perlu kalian perhatikan suhu yang dihasilkan ketika proses rendering berlangsung itu berasa cukup tinggi. Namun sepengalaman saya, hal ini hanya terjadi ketika iPhone ini merender video yang beresolusi tinggi, yaitu video 4K yang memiliki durasi yang cukup lama. Dan dalam skenario bermain game, performa iPhone ini juga berasa masih sangat gahar, terlebih suhu yang dihasilkan masih dalam batas yang sangat wajar. Game mid-end sekelas Mobile Legends bisa berjalan dengan sangat lancar di settingan maksimal rata kanan, dan sepengalaman saya ketika digunakan bermain game itu sangat jarang terjadi adanya frame yang drop ataupun penurunan performa yang signifikan walau iPhone ini digeber dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, poin kedua yang membuat iPhone ini berasa lebih worth it itu karena spesifikasi layarnya. Kalau kita bandingkan dengan iPhone generasi sebelumnya yaitu iPhone 11, iPhone 12 ini mendapatkan upgrade yang cukup signifikan berkat penggunaan layar berpanel OLED dengan dukungan teknologi HDR-nya. Selain itu, di atas kertas iPhone ini juga dibekali layar yang beresolusi cukup tinggi dengan tingkat kerapatan pixel yang diklaim mencapai 460 ppi. So, dengan begitu, konten yang ditampilkan pada layar iPhone ini terlihat cukup detail dengan warna dan kontras yang terlihat lebih hidup. Dan kalau kita bandingkan dengan varian Pro-nya yaitu iPhone 12 Pro, di atas kertas iPhone ini memiliki spesifikasi layar yang sama kecuali dari segi maksimum brightness-nya saja. Adapun isu masalah layar seperti green screen ataupun blank screen yang belakangan banyak dikeluhkan pengguna iPhone 13 series, sampai video ini dibuat, hal ini sama sekali belum terdengar terjadi pada iPhone 12 series termasuk pada iPhone 12 ini. Nah, hal berikutnya atau poin ketiga yang membuat iPhone ini lebih worth it itu karena konektivitas jaringan 5G-nya dan dukungan software update-nya yang terbilang masih panjang. Ya, dengan adanya modem 5G di iPhone ini, tentu saja secara hardware iPhone ini telah siap untuk mendapatkan jaringan 5G yang diprediksi akan mulai merata di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Selain itu, dalam hal update software, iPhone ini masih berpeluang mendapatkan dukungan update iOS hingga di tahun 2026 mendatang. Ya, berkaca pada dukungan update software yang didapatkan iPhone generasi sebelumnya yang rata-rata mendapatkan 5 kali update mayor, iPhone 12 ini diperkirakan masih akan mendapatkan dukungan update software paling tidak hingga 3 tahun ke depan. So, dengan begitu, jika kalian membeli iPhone 12 di tahun 2023 ini, kalian akan mendapatkan layanan security patch dan berbagai fitur terupdate pada iPhone kalian hingga 3 tahun ke depan.
Nah, poin selanjutnya atau poin keempat yang membuat iPhone ini worth it dibeli di tahun ini itu karena kualitas kameranya. iPhone ini dibekali dua buah kamera belakang dan sebuah kamera depan yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel. Di kondisi pencahayaan yang melimpah seperti ini, iPhone ini mampu menghasilkan foto yang cukup natural, baik dari segi warna, kontras, dan tingkat ketajamannya. Terlebih, foto yang dihasilkan terlihat memiliki karakter warna yang serupa dari masing-masing kameranya yang membuat setiap hasil jepretannya berasa lebih proper, baik dengan menggunakan kamera utamanya, ultrawide maupun kamera selfie-nya. Dalam hal dynamic range, kamera iPhone ini juga terbilang cukup istimewa berkat teknologi Smart HDR-nya yang mampu mengangkat rentang dinamis pada setiap hasil jepretannya. Seperti yang terlihat, bahkan dalam kondisi sulit, sangat jarang terjadi adanya over ataupun underexpose dan detail bagian sulit pun masih cukup terjaga. Di kondisi low light, foto yang dihasilkan iPhone ini juga masih terlihat oke dengan warna dan kontras yang cukup mendekati kondisi aslinya. Kalau dirasa kurang, kita bisa mengaktifkan fitur mode malam yang bisa digunakan pada semua kameranya. Ya, baik itu di kamera utama, ultrawide, dan juga di kamera selfie-nya. Nah, dalam hal perekaman video, iPhone ini tentu saja masih terbilang powerful, terlebih semua lensa pada iPhone ini mampu merekam video maksimal hingga di resolusi 4K 60fps dengan stabilisasi video yang terlihat bekerja dengan sangat baik. Selain daripada itu, warna dan kontras video yang dihasilkan juga tergolong natural dengan dynamic range yang terbilang cukup luas. Pada saat merekam video hingga di resolusi 4K 30fps, kita bisa berpindah lensa dari lensa utama ke lensa ultrawide dan juga sebaliknya. Dan yang menarik, transisi perpindahan antar lensanya terlihat begitu halus. Nah guys, jadi seperti ini hasil perekaman video iPhone 12. Ini saya rekam di resolusi 4K 30fps. Ya, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat videonya enak banget, warnanya natural, kontrasnya nggak berlebih, dan sudah pasti stabil. Sambil merekam seperti ini, kita bisa switch ke lensa ultrawide. Jadi lensa ultrawide nya seperti ini hasil videonya, kemudian balik lagi ke lensa utamanya, ultrawide, lensa utamanya. Oke, sip. 4K 30fps iPhone 12 seperti ini. Mantap. Dan poin berikutnya atau poin kelima yang membuat iPhone ini berasa lebih worth it itu karena desainnya. Ya, kalau kalian notice, desain frame mengotak seperti ini masih dipertahankan Apple di iPhone terbaru mereka, yaitu iPhone 14 series. Bahkan rumornya desain mengotak seperti ini masih akan digunakan Apple di iPhone 15 series mendatang. Yang artinya iPhone ini secara desain terlihat masih cukup kekinian dan tentu masih reliable untuk penggunaan jangka panjang. Nah, sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan harga dan apa yang ditawarkan iPhone ini, menurut saya iPhone 12 ini sudah sangat worth it dibeli di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video lainnya.